Sobat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sudah sempat untuk belajar kan? Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan dimanapun kalian berada. Jangan lupa juga jaga jarak, karena dalam pandemi ini semuanya harus bergandengan tangan untuk mencegah terjadinya virus corona atau COVID-19. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2 dan tema 1. Tujuan pembelajarannya adalah berikut ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita harus berdoa dulu. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi ini kita telah diberi kesehatan, umur yang panjang, orang tua yang baik, orang tua yang hebat, dan kita bisa berkumpul lagi bersama teman-teman untuk belajar bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semuanya sudah siap kan untuk belajar? Alhamdulillah. Buku materi, buku LKS, dan buku tulis serta alat tulis harus dikeluarkan agar nanti ada hal-hal yang penting bisa dicatat. Oke, selamat belajar. Sebelum masuk materi pembelajaran kali ini, Ibu mau bertanya dulu. Siapa di sini yang belum pernah mengetahui cicak? Pasti semuanya sudah tahu ya hewan cicak. Yang lagunya cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, cicak itu kan menempel di dinding. Bu, kenapa cicak kok nggak bisa jatuh ya? Padahal dia jalan-jalan di dinding. Kan ada gravitasi bumi. Nah, mari kita simak penjelasannya pada materi kali ini. Oke, semangat ya. Ciri khusus hewan itu berkaitan dengan adaptasi. Adaptasi adalah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Begitupun dengan hewan. Hewan itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar pertama, dia bisa bertahan hidup. Yang kedua, dia bisa mencari makan. Yang ketiga, dia bisa mengelabui musuhnya. Jadi saat ada serangan dari musuhnya, bagaimana dia harus menanggapi musuhnya? Dia mempunyai ciri khusus. Yang keempat, dia bisa memperbaiki keturunannya. Memperbaiki keturunannya tujuannya agar tidak punah. Ciri khusus hewan yang dimiliki cicak tadi, yang kita bahas pertama tadi, kenapa cicak itu kok nggak jatuh ya setelah dia lari di dinding? Karena cicak mempunyai ciri khusus, yakni dia mempunyai lengket di sini. Bagian tubuhnya yang telapak tangan itu lengket dan erat sekali kalau sudah nempel di tembok. Maka dari itu kenapa dia tidak jatuh, karena dia mempunyai bagian yang lengket dan sangat kuat untuk berjalan-jalan di tembok. Yang kedua, cicak ini bisa mematahkan ekornya loh saat dia dikejar musuhnya, misalnya dikejar tokek. Nah, dia bisa memutuskan ekornya. Itu dinamakan autotomi. Autotomi hanya dimiliki oleh cicak ya. Jadi kalau mendengar autotomi berarti adalah cicak. Yang ketiga, bagaimana sih Bu cicak mencari makan? Cicak itu mempunyai lidah yang panjang dan lengket. Hap, lalu ditangkap tuh nyamuk. Nah, begitu. Jadi ciri khusus pada cicak ada 3. Yang pertama, dia mempunyai bagian yang lengket di telapak tangan dan kakinya. Yang kedua, dia memiliki autotomi, yakni dia bisa mematahkan ekornya saat dia dikejar musuh. Dan yang ketiga, lidahnya yang panjang dan lengket untuk mencari makan. Oke, sudah paham kan ciri-ciri khusus hewan? Semuanya di sini juga harus bisa menyebutkan ciri-ciri hewan loh ya.
hewan yang di sekitar kita dulu. Nah, di sini ibu mempunyai poster hewan. Di sini ada hewan jinak, di sini ada hewan buas. Hewan atau binatang itu sama saja ya. Pasti dulu yang pernah sekolah TK biasanya ditempeli poster-poster gini sama ibu-ibunya, ayo di kamarnya. Biasanya poster alfabet, poster buah, poster hewan. Nah, sekarang kita bahas lagi ini hewannya. Hewan jinak maupun hewan buas sama-sama memiliki ciri-ciri khusus ya anak-anak. Seperti unta. Unta kelihatan nggak ya? Nah, unta ini memiliki punuk. Punuknya ini. Nah, dia memiliki punuk yang besar untuk menyimpan cadangan air karena unta hidupnya di Arab, di gurun pasir kan di sana panas. Jadi setiap kali dia ketemu air, dia langsung minum sebanyak-banyaknya dan disimpan di punuknya agar pas musim kemarau dia tidak kehausan. Karena unta ini makannya daun yang kering-kering, jadi dia cukup membutuhkan asupan air yang cukup banyak. Oke. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah cicak, yang kedua unta, dan yang ketiga adalah kat. Hewan landak juga mempunyai ciri khusus, yakni dia memiliki bulu yang tajam. Pertama dia bulunya halus, cuman kalau dia sudah ada musim dekat langsung bulunya tajam-tajam. Nah, yang ketiga di sini adalah anjing. Anjing mempunyai cakar dan gigi yang taring. Dia mengelabui musuhnya dengan cara mencakar ataupun menggigit. Yang ketiga adalah selanjutnya adalah kucing. Kucing ini mempunyai apa yo? Walaupun dia lompat dari ketinggian sampai turun ke tanah, dia tidak akan jatuh karena kemampuan melompatnya itu sangat cekatan. Dan dia mempunyai bola mata yang bersinar saat berada di kegelapan. Jadi musuhnya pada takut kalau misalnya ada sinar-sinar kalau pada malam hari. Yang selanjutnya adalah harimau. Harimau juga seperti singa ya, hewan buas. Dia mempunyai gigi taring dan cakar yang sangat tajam. Dia bisa berlari cepat untuk menangkap musuhnya. Dia juga bertahan hidup dengan cara mencari makanan menggunakan taring dan giginya. Harimau termasuk hewan karnivora. Dan yang terakhir adalah kelelawar. Kelelawar yang biasanya terbang pada malam hari untuk mencari makan. Kelelawar ini biasanya tinggal di goa. Kelelawar biasanya tidur pada siang hari dan dia mencari makan pada malam hari. Itu kan kebalik. Kalau kita sekalian semuanya guru itu tidurnya pada malam hari. Kalau siang hari, nah bermain, makan ya. Nah, kalau kelelawar ini beda karena kelelawar mempunyai kemampuan ekolokasi. Jadi saat dia walaupun dalam goa, saat ada suara pun, suara musuhnya atau suara apa, dia bisa mendengar. Kelelawar juga mempunyai ultrasonik, pantulan suara yang sangat tajam. Jadi walaupun jauh di sana dia sudah kedengaran. Dan yang terakhir adalah gajah. Gajah ciri khusus hewannya apa, Bu? Nah, gajah mempunyai itu belalai yang panjang. Tangannya kan walaupun dia tidak punya tangan, tapi dia mempunyai belalai yang panjang untuk mengambil makanan, mengambil ranting-ranting yang ada di pohon. Nah, dia juga mempunyai gading. Gading itu juga berfungsi untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Dari sini semuanya sudah paham? Alhamdulillah sudah paham ya. Jadi ciri khusus hewan digunakan untuk 1. Mencari makan, 2. Melindungi dirinya dari serangan musuh,
dan 3. Apa teman-teman? Oke, biar keturunannya tidak punah. Untuk tugas-tugasnya bisa dikerjakan di rumah ya. Jadi menyebutkan hewan yang banyak, bisa tanya ke orang tua, bisa minta kakaknya untuk browsing, atau bisa tanya ke teman-temannya, atau bisa kerja kelompok. Nah, tugasnya yang pertama, kalian mencatat hewan yang ada di sekitar rumah yang kalian jumpai. Hewan apa biasanya? Ayam, kucing, entah kelinci, entah bebek, itu boleh. Nanti ditulis ciri khususnya yang banyak ya. Semakin banyak hewan dan ciri khusus hewan yang ditulis semakin banyak, berarti semakin bagus nilainya, semakin pintar semuanya. Oke anak-anak, paham semuanya? Alhamdulillah sudah paham. Sudah paham beneran ya? Oke, jadi kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, wawasannya luas. Nanti saat ditanyai ibu dan ayahnya di rumah bisa menjawab. Kalau tadi aku di sekolah dapat pelajaran ciri khusus hewan ya, dapat pelajaran ciri khusus kelelawar dan cicak bu. Nah, pintar dong. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, harusnya kita apa? Oke, mengucap alhamdulillah. Apabila penjelasan ibu ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang jelas, mohon maaf ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.